kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kita undang Tuhan untuk memenuhi hati kita, agar Tuhan melawat kehidupan kita. Katakan, Tuhan, aku rindu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Bapa. Ya Yesus. Tuhan, kami siap Bapa. Benar Tuhan, kami rindu Engkau hadir di sini Tuhan, melawat kami semua dengan firman kebenaran-Mu. Karena dari firman kebenaran-Mu saja kami dapat hidup, kami layak untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Oleh sebab itu, berkata-katalah ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami akan menggenapinya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan, dan biarlah Kau pakai hamba-Mu yang penuh dosa ini menjadi tahir mulut bibir hamba-Mu ini, mengeluarkan kata-kata hikmat, kata-kata yang mempertobatkan, bukan saja untuk jiwa-jiwa yang ada, bahkan terlebih lagi untuk hamba sendiri yang penuh dengan dosa ini. Kiranya dapat
melahirkan dan dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar. Berkata-katalah Kau saat ini ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus-Mu yang bekerja memberikan hikmat kepada kami untuk kami lebih lagi mengerti akan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kita semua siap untuk mendengarkan firman ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu kita dalam seri khotbah di bukit, bagaimana minggu-minggu yang lalu kita diajarkan tentang menjalankan hidup praktis keseharian kita, seperti bersedekah, berdoa, berpuasa, apalagi tentang kekhawatiran, dan juga menghakimi. Dan minggu semalam, minggu yang lalu, Ibu Gembala membawakan firman tentang jalan yang benar. Dan pada saat ini pembahasannya lebih khusus lagi. Khususnya kenapa? Karena ini berbicara tentang para pelayan Tuhan, tentang para hamba Tuhan yang juga disebut dengan nabi. Mari kita buka ayat kita, ayat yang akan kita bahas, melanjutkan seri khotbah di bukit dari Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23. Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa hamba Tuhan disebut nabi? Seperti yang tadi saya katakan, bahwa para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala dan sebagainya itu bisa juga disebut nabi. Ya, kalau kita lihat definisi nabi, nabi adalah seorang yang menerima wahyu atau suara Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia dengan tujuan pertobatan, agar manusia hidup benar sesuai
kehendak firman Tuhan dengan nilai-nilai standar moral yang tinggi. Dan tugas nabi itu adalah menegur dan membangun untuk hidup kudus. Menegur orang dan membangun orang untuk hidup kudus. Nah, seorang nabi tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, itulah gambaran nabi yang benar atau hamba Tuhan yang benar, pendeta yang benar. Namun dalam konteks ini, di dalam Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23, Tuhan Yesus lebih menyoroti tentang nabi-nabi palsu. Jadi ada nabi yang asli, ada nabi yang palsu. Lalu apa yang disebut dengan nabi palsu? Nabi palsu adalah orang yang merasa dan mengaku menerima wahyu atau suara Tuhan. Sekali lagi ya, orang yang merasa mengaku menerima wahyu atau suara Tuhan. Entah itu berasal dari malaikat atau langsung dari Tuhan, padahal sebenarnya itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari roh jahat atau dari pikirannya sendiri. Bahkan isi wahyu dan suara Tuhan yang disampaikan oleh nabi palsu itu berbeda dan bertentangan dengan kebenaran. Dan pada pemberitaan firman saat ini saya beri tema waspadai ajaran sesat. Waspadai ajaran sesat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dari Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23 tadi, di sana Tuhan Yesus sedang menasihati para pengikutnya supaya waspada. Waspada terhadap apa? Terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Kalau saya lihat dari terjemahan yang lebih lengkap di dalam English New Version, itu dikatakan mereka memakai baju domba dalam penyamarannya. Mungkin kalau di dalam angkatan atau tentara, kalau ada yang palsu, susah dilihatnya kan, karena dia pakai baju tentara juga, loreng-loreng juga dia itu, pegang senjata juga dia, sama senjatanya seragam, masuk ke dalam mes sama juga, padahal dia tentara palsu, tapi dia pakai baju yang sama. Dikatakan, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tampilannya tulus seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah binatang yang buas, yaitu serigala. Nah, dalam hal ini Yesus lebih lagi memperingatkan untuk sungguh-sungguh kita waspada akan datangnya nabi-nabi palsu tersebut. Sekali lagi saya baca ayatnya di Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dengan penyamaran yang mereka lakukan, bagaimana kita bisa membedakan atau mendeteksi perbedaan antara mereka, mana yang nabi palsu, mana yang nabi benar? Yesus melanjutkan khotbahnya di dalam ayat yang ke-16 dari Matius 7 tadi. Dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lalu dikatakan lagi, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi dari buahnya kita
mengenal mereka. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan buah di sini? Buah anggur, buah apel, mangga. Kalau di sini buahnya artinya adalah buah kehidupannya. Dan dari situ akan terlihat kita akan mengenal mereka dari kehidupannya. Apa yang ada dalam kehidupannya. Kalau kita teruskan di ayat 16 ya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Artinya, dari apa yang dikatakan yang baik-baik, kalau sumbernya baik, pohonnya baik, maka akan perbuatannya juga baik. Jadi kalau dia bisa berkata-kata baik, tapi kenyataannya tidak baik, nah itu buahnya kelihatan bahwa itu adalah nabi palsu. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya pada waktunya nanti Tuhan akan melihat, jika kita hanya di mulut saja tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diperkatakan, maka siap-siaplah akan ditebang dan akan dibuang ke dalam api. Bahkan ditegaskan lagi di ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. 2 kali disebut dari buahnya. Dan ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaan lagi, apa itu kehendak Bapa yang di sorga? Jadi bukan orang yang teriak-teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu pertanyaannya, apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu bisa berarti perbuatan baik. Sesuai dengan konteks ini, dari buahnya lah kamu mengenal mereka, yaitu perbuatan mereka. Agar setiap orang percaya mengakui Yesus dan berbuat baik. Itulah kehendak Bapa. Atau bisa juga mempunyai arti yang lain. Tapi intinya, setiap orang yang melakukan kehendak Bapa, dia layak masuk ke kerajaan sorga. Kita lihat di Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 29. Apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga? Bisa ditanyakan Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 29. Nanti diteruskan ke ayat 40. Nah, di Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 29 dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi apa? Pekerjaan yang dikehendaki Allah? Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Artinya kita percaya kepada Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan mempermasalahkan kata diutus ya. Banyak orang mungkin yang lain mempertanyakan, kan sama juga, diutus juga, masa dipanggil Tuhan sih? Ini kata diutus di sini hanya untuk membedakan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena kita percaya Trinitas, Tritunggal. Jadi ini hanya untuk membedakan saja kata diutus. Jadi intinya supaya orang percaya kepada Yesus. Itulah kehendak Bapa di sorga. Lalu ayat 40 dari Yohanes 6 tadi. Ayat 40 berkata, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi inilah kehendak Bapa, supaya setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah percaya, maka kita akan beroleh hidup kekal, dan pada akhirnya kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan untuk menggenapi kehendak Bapa ini, kita bisa lihat di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 10 sampai dengan 11 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, itu tambahan ya, bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Bapa, supaya kita jangan melenceng-melenceng atau salah jalan. Hanya percaya saja, tapi percaya yang sungguh-sungguh. Kalau kita sudah percaya, berarti kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang diperkatakan Tuhan Yesus, kita akan turuti, kita akan jalani, kita akan menjadi pelaku firman. Kalau kita masih belum bisa menjalani apa yang Tuhan kehendaki, berarti kita belum percaya. Jadi kalau kita sudah percaya, pasti hidup kita juga memuliakan Dia. Amin. Ya, kembali ke pembahasan awal, bagaimana kita bisa membedakan atau mendeteksi nabi-nabi palsu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir zaman, maka nabi-nabi palsu atau penyesat-penyesat itu akan semakin banyak. Bisa kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 1. Ini banyak ayatnya nih ya, tapi memang harus berdasarkan Alkitab kita, berdasarkan firman Tuhan, supaya kita tidak salah. Kita lihat bagaimana semakin banyak nabi-nabi palsu atau penyesat-penyesat itu. 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak nabi-nabi palsu. Lalu di 2 Yohanes 1 ayat 7, 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, banyak penyesat telah muncul dikatakan. Lalu dalam Matius 24 ayat 11 dikatakan lagi, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
kita lihat dari 3 ayat ini saja, ini sudah menyeramkan sekali. Kalau kita benar-benar baca dan memahami, bahkan kita berpikir bahwa kita ada di dalam apa yang dikatakan di ayat ini sungguh sangat membuat kita lebih waspada lagi. Begitu banyak nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat datang. Ya, salah satu hamba Tuhan senior pernah berkata, ini ada salah satu hamba Tuhan dari GKIN juga pernah berkata bahwa orang percaya atau orang Kristen yang paling bodoh adalah mereka yang mempercayai pendeta seadanya pendeta, mempercayai ajarannya apa adanya, sama seperti mereka mempercayai uang seadanya dan apapun yang diterimanya seada-adanya. Ngerti kan maksud saya kan? Nggak dipikir lagi, nggak di nilai-nilai atau diteliti lagi, tapi ditelan mentah-mentah, diterima seada-adanya. Sebab merekalah yang paling mudah untuk ditipu atau diberikan barang palsu. Tadi kan kita lihat ayatnya kan, ujilah setiap roh. Berarti kita harus uji. Kita kalau dikasih uang pun kita uji kan. Kan ada apa tuh 3D ya. Dilihat, diraba, diterawang atau terbalik-balik. Ya itulah, supaya kita tahu ini uangnya asli atau tidak. Kalau kita main terima aja, jadi kasih uang palsu, kenal kita. Begitu juga dengan para hamba Tuhan. Kita lihat ajarannya, kita lihat perbuatannya, menyimpang atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu jangan terlalu percaya akan pendeta dan ajarannya seada-adanya. Apalagi merasa aman dan berpikir bahwa penyesat-penyesat itu masih jauh dan tidak akan mengganggu kita. 2 Petrus 2 ayat 1 mengingatkan kita. 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Artinya, kalau kita berpikir bahwa nabi-nabi palsu itu masih jauh, penyesat-penyesat itu nggak ada di sini dan tidak akan mengganggu kita, itu sangat membahayakan. Karena mereka, nabi-nabi palsu itu sangat dekat dan ada di antara kita. Bahkan mereka bisa ada di dalam gereja, ikut bersama-sama dengan kita beribadah, ikut bersama-sama dengan kita melayani, bahkan berkhotbah sekalipun. Kita harus hati-hati. Ini adalah satu sikap yang sangat berbahaya jika kita mengabaikannya. Ini dikatakan mereka ada di tengah-tengah kita. Lalu ayat keduanya dari 1 Petrus ayat 2 tadi. Ini ironisnya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi pelan-pelan tuh nabi palsu atau penyesat itu yang menyamar itu masuk di antara kita. Kalau dia udah ada kesempatan, pelan-pelan dia akan menggiring kita, membawa kita. Kita kalau yang tidak kuat imannya, yang tidak teliti, yang tidak waspada, maka kita akan terbawa. Bahkan dikatakan
kita akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Bahkan jalan kebenaran aja akan dihujat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sangat kesulitan untuk dapat mendeteksi atau membedakan nabi-nabi palsu itu. Sulit sekali. Kenapa sulit? Di sini ada 3 hal yang membuat kita kesulitan untuk dapat membedakan nabi-nabi palsu itu. Yang pertama, mereka mirip dengan guru-guru yang benar. Mereka mirip dengan rasul-rasul yang benar. Bahkan dikatakan mereka mirip dengan pendeta-pendeta yang benar. Sekali lagi, Matius 7 ayat 15 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi kata waspadalah ini harus benar-benar kita maknai serius. Waspadalah. Kenapa kita harus waspada? Karena keserigalaannya tidak akan terlihat, tidak akan muncul, tapi kedombaannya lah yang akan nampak. Akan sangat berbahaya kalau kita menyangka ajaran-ajaran nabi palsu itu akan frontal, akan terang-terangan. Dan kita jangan berharap mereka akan menyerukan ajaran sesatnya itu secara terbuka. Contohnya seperti saya nabi palsu. Gak mungkin saya langsung bilang, ayo Bapak Ibu berzinalah, ayo Bapak Ibu mencurilah. Jangan berharap seperti itu. Ini tidak akan pernah terungkap dari mulut seorang nabi palsu. Tetapi mereka akan pura-pura saleh, pura-pura baik, mengajarkan yang baik dalam nama Yesus, percaya Yesus. Contohnya lagi, kalau kita misalnya mau meracuni orang, nasi yang kita campur ke racun atau racun yang kita campur ke nasi, banyakkan mana porsinya? Banyakkan nasinya atau banyakkan racunnya kalau kita mau meracun orang? Yang pasti kan racun kita campur ke nasi, nasinya lebih banyak, racunnya sedikit aja. Yang penting dia mau makan, terlihat nasi. Kalau terlihat racun dia nggak mau makan. Begitu terlihat nasi dia makan, matilah dia karena ada racun di dalamnya. Itulah cara kerja nabi-nabi palsu. Ajaran sesatnya tidak kelihatan, lebih banyak yang baik-baiknya. Dan hati-hatilah, pada akhirnya kita akan terseret, kita akan tersesat, dan itu akan mematikan. Dan kita sering tertipu di sini karena sepintas lalu ajarannya mirip dengan nabi yang benar. Ayatnya ada di 2 Korintus 11 ayat 13 sampai dengan 15. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai dengan 15 dikatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Bahkan dikatakan pelayan-pelayannya itu menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kita lihat kalau yang pelayanan di dalam satu ibadah,
Dia hanya ingin dilihat orang. Dia hanya ingin show. Di hatinya itu nggak ada itu benar-benar memuji Tuhan. Di hatinya nggak ada itu benar-benar untuk menyembah Tuhan. Tapi yang dipikirin penampilannya, gayanya, suaranya. Hati-hati, bibit itu. Itu yang sulit kita membedakan mana nabi palsu dan nabi yang benar. Itu yang pertama, karena mereka mirip dengan guru-guru yang benar. Lalu yang kedua, mereka bisa melakukan mukjizat, bernubuat dan usir setan dalam nama Yesus. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Nah, ini masalahnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini masalahnya. Nah, kita lihat beberapa fakta. Fakta yang pertama, ada hamba Tuhan benar, rasul benar, nabi benar. Tuhan bisa melengkapi mereka dengan mukjizat. Artinya, ada pendeta yang benar dikasih mukjizat sama Tuhan. Contohnya Rasul Petrus, Paulus, walaupun gak banyak dia melakukan mukjizat, tapi ada mukjizat yang dilakukan. Ini fakta pertama, ya. Hamba Tuhan yang benar, Tuhan melengkapi dengan mukjizat. Fakta yang kedua, banyak dari hamba Tuhan yang benar, tapi Tuhan tidak kasih mukjizat. Kita lihat berapa banyak hamba Tuhan yang benar, tapi nggak bisa melakukan mukjizat, nggak bisa melakukan penyembuhan, nggak bisa mengusir setan, nggak bisa bernubuat. Tapi hamba Tuhan yang benar. Ada contohnya, Yohanes Pembaptis. Ayatnya di Yohanes 10 ayat 41. Yohanes 10 ayat 41 berkata, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Ya, Yohanes Pembaptis yang begitu luar biasa, yang membuka jalan bagi Tuhan, bahkan yang membaptis Tuhan, tidak pernah melakukan satu tanda pun. Berarti fakta kedua, yang pertama, hamba Tuhan benar punya mukjizat, hamba Tuhan benar tidak punya mukjizat. Lalu fakta yang ketiga, setan bisa melengkapi para nabi palsu atau pendeta palsu dengan kemampuan membuat mukjizat. Ingat, setan bisa melengkapi para nabi palsu atau pendeta palsu dengan kemampuan membuat mukjizat. Ayatnya di 2 Tesalonika 2 ayat 9. 2 Tesalonika 2 ayat 9 berkata, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Fakta yang ketiga, ingat ya, pertama, yang benar ada mukjizatnya. Yang kedua, yang benar tidak ada mukjizatnya. Yang ketiga, tidak benar ada mukjizatnya. Nah, dari tiga fakta ini, mana yang sering dilihat sama orang percaya, termasuk kita? Biasanya yang dilihat itu fakta yang pertama dan yang kedua.
Hamba Tuhan yang benar, yang punya mukjizat itu lebih wow. KKR datang, wow. Yang lumpuh berdiri, yang buta melihat, yang sakit disembuhkan. Itu yang datang sampai 10.000, 20.000 orang, dari jauh dia tahu. Saya merasa ada yang lagi sakit di dadanya. Ayo pegang dadanya semua yang lagi sakit. Dalam nama Yesus sembuh sekarang juga. Hati-hati itu KKR. Yang dilihat hanya yang fakta pertama dan yang fakta kedua. Hamba Tuhan yang benar yang punya mukjizat, hamba Tuhan yang benar yang tidak punya mukjizat. Tapi kita sering tidak menyadari bahwa nabi palsu itu juga bisa membuat mukjizat. Ini yang hati-hati. Lihat Keluaran 7 ayat 10 sampai dengan 11. Bagaimana Musa dan Harun saat berhadapan dengan Firaun, ya. Saya bacakan. Keluaran 7 ayat 10 sampai dengan 11. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Ayat 11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ya, kita tahu sekarang kan, setan pun bisa melakukan tanda-tanda ajaib, dan kita hati-hati dengan setiap tanda-tanda seperti itu. Ketika Musa membuat tanda-tanda ajaib itu, maka jampi-jampi dari dukun-dukun Firaun itu pun membuat hal yang sama. Jadi jangan kita tertipu dengan mukjizat-mukjizat, dengan hal-hal yang mistis-mistis. Oleh karena mereka bisa membuat mukjizat, maka mereka mirip dengan nabi yang asli. Dengan demikian, sukar bagi kita untuk mendeteksinya atau membedakannya. Ini kan kalau kita lihat, apalagi waktu itu ada pendeta apa itu, ya saya nggak usah sebutlah namanya. Itu katanya pegang jubahnya aja akan sembuh, kena bayangannya aja akan sembuh. Udah kayak Petrus dia kan, zaman dulu kan. Terus dia pakai minyak urapan lagi, pakai apa segala macam. Hati-hati. Akhirnya kita memberhalakan minyak urapan itu, bukan kepada kuasa Tuhan yang besar. Itu yang kedua. Kenapa kita sulit membedakan antara nabi yang asli dan palsu? Karena mereka bisa melakukan mukjizat. Tadi yang pertama, karena mereka mirip dengan guru-guru yang asli. Lalu yang ketiga, apa yang membuat kita sulit untuk membedakan mana nabi yang asli dan yang palsu? Yang ketiga, mereka tampak saleh, baik, apalagi ya, sopan. Mereka tampak saleh, bahkan lebih saleh daripada nabi yang benar. Matius 7 ayat 20 dikatakan lagi, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, masalahnya kita akan sukar atau sulit sekali melihat buahnya kalau kita tidak hidup atau tidak tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya kalau kita ikut KKR kan sekali-sekali, setahun paling 1-2 kali, paling banyak 3 kali. Ibadah pun seminggu sekali ketemu pendeta, ketemu hamba Tuhan. Tapi coba kalau tinggal di dalam pastori, kelihatan, oh ini hamba Tuhan benar, hamba Tuhan tidak benar. Mungkin begitu kan? Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bisa berpura-pura saleh, bahkan terlihat lebih saleh
dari nabi yang benar. Bahkan parahnya lagi, saat mereka sedang berpura-pura saleh, terjadi juga pada nabi yang benar jatuh ke dalam dosa, atau hamba Tuhan yang benar jatuh ke dalam dosa. Namanya juga manusia, ada juga sekali, dua kali jatuh dalam dosa, tapi yang tidak disengaja. Itu juga yang akan menambah lagi kesulitan dan sukar kita membedakan. Karena kita mungkin melihat nih hamba yang benar aja jatuh dalam dosa, yang tidak benar baik-baik aja. Nah, maka kita perlu teliti dan kita perlu punya ketajaman iman untuk dapat mendeteksi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat beberapa kesulitan tadi, kita jangan juga menyerah. Karena ada 3 tips kita untuk bisa mendeteksinya atau membedakannya. Yang pertama, 3 tips. Tips yang pertama adalah jangan menilai seseorang hanya dari tanda-tanda ajaib atau hanya melihat dari mukjizat saja. Ingat tadi 3 fakta tadi, hamba Tuhan benar bisa buat mukjizat, hamba Tuhan benar tidak bisa buat mukjizat, hamba Tuhan yang jahat pun bisa buat mukjizat. Jadi kalau kita bergantung pada mukjizatnya, maka kita akan mudah tertipu. Jadi jangan nilai dari mukjizatnya, karena setan juga bisa membuat mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua, tipsnya, jangan terpengaruh dengan kehidupan yang kelihatannya sangat saleh. Ingat, nabi palsu juga bisa pura-pura saleh, bahkan lebih saleh daripada nabi yang benar. Dan kejahatan mereka hampir tidak terlihat. Nasihat Tuhan Yesus untuk mengenal nabi-nabi palsu dari buahnya itu memang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bisa melihat buah mereka, dari kita bisa benar-benar mengamati mereka dalam beberapa waktu. Artinya kita mungkin harus tinggal bersama dengan mereka, hidup bersama-sama dengan mereka, dan kita terus amati pengajarannya. Sebab kalau hanya sekilas saja, maka kita akan sukar sekali untuk menilai atau membedakan mereka. Lalu yang terakhir, yang ketiga, tipsnya adalah ini yang paling penting: perhatikan ajarannya. Perhatikan ajarannya. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ingat, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Lalu dari Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai dengan 30. Ini tentang ajarannya juga ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai dengan 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ingat, ajaran palsu. Lalu dari Titus 1 ayat 11. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Ingat, mengajarkan yang tidak-tidak.
Lalu di 2 Timotius 2 ayat 17 sampai dengan 18. 2 Timotius 2 ayat 17 sampai dengan 18. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus. Mereka telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Mengajarkan. Jadi kita lihat ajarannya. Pengajaran itu berkaitan dengan penyesatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran-pengajaran sesat sekarang ini dapat kita jumpai di gereja-gereja yang beraliran kemakmuran. Pernah dengar gereja yang beraliran kemakmuran atau gereja Mormon? Bahkan di dalamnya saksi Yehova dan aliran-aliran kekayaan lainnya. Bahkan juga pengajaran-pengajaran di gereja-gereja yang selalu memberitakan firman tentang berkat, semuanya tentang berkat. Atau kekayaan, bagaimana supaya kaya. Kesembuhan termasuk, supaya sembuh. Dan segala hal yang berorientasi hanya di dalam dunia ini saja. Kesembuhan, kekayaan, berkat-berkat. Tapi tidak pernah membicarakan atau menyatakan tentang dosa, pengampunan, pertobatan, hidup yang kekal. Kalau ngomong berkat, saudara diberkati, amin, kencang aminnya semua. Saudara disembuhkan, amin. Tapi dibilang, saudara berdosa, bertobatlah, diam semua. Bahkan satu-satu udah mulai meninggalkan gereja itu. Dan ingat, yang masih bertahan itulah yang akan menerima keselamatan. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 5. Kenapa mereka hanya memberitakan tentang hal-hal duniawi saja? Kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 5. Dikatakan mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Inilah contoh penyesatan secara halus yang sering terjadi di dalam gereja masa kini. Karena iman para jemaat dininabobokan, tidak diajarkan pertobatan, tentang dosa, tentang pengampunan, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang boleh melakukan mukjizat apapun juga, bisa terlihat sangat saleh, tapi perhatikan ajarannya, benar atau tidak. Kalau ajarannya menyimpang, apalagi menyimpang secara dasariah, contoh, ayat firman Tuhan diubah untuk kepentingan pribadi, atau Alkitab dikatakan tidak semuanya firman Tuhan. Hati-hati pengajaran seperti itu. Ada juga yang mengajarkannya itu menyimpang secara fundament, terang-terangan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang lebih lagi waspada. Maka sekalipun mukjizatnya hebat, hidupnya saleh, yakinlah dia adalah nabi palsu. Itulah cara mendeteksinya. Dan firman Tuhan menjamin kita semua untuk percaya, untuk dapat mengatasi nabi-nabi palsu tersebut beserta ajarannya. Kita lihat lagi di 1 Yohanes 4 dari ayat 4. Ini firman yang menguatkan kita untuk kita dapat melihat dan jangan mengikuti nabi-nabi palsu itu. Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 4.
Dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ingat, kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, berarti kita harus menyukai firman Allah, firman Tuhan. Dan dengan kita membaca firman Tuhan, terus terbangun iman kita, terus terbangun percaya kita semakin besar lagi, maka kita akan dicelitkan, dan roh yang ada di dalam diri kita, dialah yang akan memampukan kita untuk kita melihat mana nabi yang benar, mana nabi yang palsu. Kepada kita semua diberikan hikmat untuk dapat membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar, mana nabi palsu dan mana nabi yang benar. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan dan mengatasi nabi-nabi palsu itu, sehingga kita tidak sesat dan tidak ikut kepada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Sekali lagi, ingat, nabi-nabi palsu berasal dari dunia. Saya ulangi di ayat 5, mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Sedangkan nabi yang benar berasal dari Allah. Kita lihat lagi di ayat ke-6. Kami berasal dari Allah. Nabi-nabi yang benar, ya. Ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi yang paling penting itu ajarannya. Kita bisa melihat tandanya, mana yang benar, mana yang menyesatkan. Dan kita, orang-orang percaya yang benar, kita akan mendengarkan pengajaran yang benar. Karena setiap orang yang berasal dari Allah tidak akan mendengarkan nabi-nabi palsu, tetapi akan mendengarkan suara kebenaran. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua, karena kita adalah milik Kristus. Biarlah hidup kita senantiasa berpadanan dengan Injil Kristus. Hiduplah dengan iman percaya dan setialah sampai akhir. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang firman Tuhan untuk kita semua. Untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengundang, udah naik ya, pemain musik, WL Singer juga, bantu suara saya yang false ini. Kita naikkan pujian setia sampai akhir. Kita mau setia sampai akhir agar kita tidak terjerumus atau menjadi nabi-nabi palsu. Ya, kiranya juga Bapak Ibu bisa menyanyi bersama dengan kita. Setia sampai akhir. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu.
bersyukur karena kita dipilih Tuhan untuk menjadi hamba-Nya, untuk melayani-Nya. Dan dengan kita setia sampai akhir, maka kita juga akan memperoleh kekuatan untuk kita terus melayani Tuhan dengan baik. Bahkan kita bisa terhindar dari niat-niat jahat si iblis yang akan menjerumuskan kita. Bahkan dengan kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita layak mendapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Nya kelak. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Menaungi setiap hati kami untuk mencelipkan dan memberikan pengertian kepada kami. Dan biarlah melalui firman-Mu kami sungguh dibawa untuk lebih lagi dekat kepada-Mu, untuk lebih lagi menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk